Orang-orang Islam pribumi akan tetap menjadi budak selama mereka masih seperti ini. Masya Allah, naudzubillah, thumma naudzubillah. Selama orang-orang bodoh tetapi dianggap menjadi ulama, selama orang-orang yang belum memahami ilmu agamanya secara syariat, hakikat dan ma'rifat, tetapi sudah laris diundang ceramah di mana-mana, sehingga banyak sekali menimbulkan perpecahan di antara umat Islam karena ilmunya yang tidak mendalam. Berbeda dengan orang yang ilmunya mendalam secara syariat, hakikat dan ma'rifat, dia akan menjadi rahmatan lil alamin. Rahmat artinya adalah kasih sayang, lil alamin, untuk seluruh alam. Bukan hanya rahmat kasih sayang kepada sesama muslim saja, tetapi rahmat kasih sayang kepada seluruh alam, kepada seluruh makhluknya Allah Azza wa Jalla. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa dunia saat ini dalam keadaan gencatan senjata. Dunia saat ini dalam keadaan tidak perang senjata. Di mana-mana kelihatannya damai, tetapi ada perang yang lebih dahsyat. Ada perang yang lebih hebat, disebut Ghazwul Fikri. Ghazwul Fikri artinya perang pemikiran. Ghazwul Fikri, perang pemikiran, lebih berat, lebih dahsyat daripada perang senjata. Karena perang pemikiran membutuhkan kecerdasan pikiran berdasarkan ilmu pengetahuan yang benar. Hal ini berbeda dengan perang senjata. Walaupun orangnya tidak pintar-pintar, tidak cerdas-cerdas, asalkan memiliki fisik yang kuat, maka dia akan mampu untuk perang. Tetapi kalau Ghazwul Fikri, perang pemikiran, kelihatannya orangnya tidak ramai, tidak terjun di medan pertempuran, tetapi Masya Allah, dahsyat sungguh luar biasa. Membutuhkan kecerdasan, membutuhkan berbagai macam ilmu ketahuan, agar dia mampu untuk mendeteksi kecurangan lawan, agar dia mampu memahami penipuan daripada lawan. Banyak sekali lawan-lawan yang kelihatannya baik, yang ucapannya manis, lembut, tetapi dia menipu. Dan aneh apabila ada penipu yang ucapannya kasar, suka menghina, suka menghujat, tetapi dia penipu, lah masih dipercaya. Ini lebih aneh lagi. Ucapannya sudah kasar, suka menghina, suka menghujat, dia penipu, tapi masih dipercaya. Ini lebih buruk daripada yang penipu ucapannya lembut, halus begitu. Biasanya penipu itu kan ucapannya lembut, tutur katanya manis, agar dipercaya. Sedangkan kalau umat itu sudah semakin bobrok, semakin rusak, penipu yang ucapannya kasar, suka menghujat, suka menghina pun dipercaya. Jika mayoritas orang Islam di suatu negeri memahami ilmu agamanya dengan baik dan benar, maka mereka akan mampu memenangkan Ghazwul Fikri, perang pemikiran. Namun, apabila mayoritas umat Islam di suatu negeri masih banyak yang bodoh, malas mengaji, tertipu dengan kesibukan duniawi yang tidak jelas, waktunya habis terbuang sia-sia, mudah terombang-ambing seperti buih di lautan, maka mereka akan tetap menjadi budak di negerinya sendiri. Coba mari kita lihat di sekitar kita. Banyak sekali orang-orang Islam pribumi itu yang berani kepada bangsanya sendiri. Dia berani bertengkar, berkelahi dengan bangsanya sendiri. Tetapi kalau dengan orang asing, dengan orang-orang Arab misalnya, dia merasa hormat luar biasa. Ini kan aneh. Dengan orang Cina misalnya dia hormat, dengan orang-orang Eropa yang ada di Indonesia dia hormat, dengan orang-orang Korea, orang Jepang dia hormat, tetapi dia berani menindas bangsanya sendiri. Ini ciri-ciri orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kalau orang memiliki ilmu pengetahuan yang dalam, maka dia akan lebih mengagungkan bangsanya sendiri. Dia akan membela, menghormati, memperjuangkan bangsanya sendiri.
dan dia akan berani bertindak tegas kepada bangsa asing yang berada di negerinya sendiri. Karena dia telah memiliki ilmu yang luar biasa. Ilmu syariat, ilmu hakikat dan ma'rifatnya yang sungguh luar biasa. Sehingga dia lebih menyayangi, lebih mengasihi bangsa sendiri. Lah kalau ada orang yang lebih tega, lebih kejam dan berani berbuat semena-mena terhadap bangsanya sendiri, dia sangat hormat, dia sangat ngatok, dia menjadi antek-anteknya asing. Ini Masya Allah sungguh luar biasa. Entah orang asingnya itu orang Arab, entah orang-orang Eropa, entah orang Korea, orang Jepang, orang Cina, semuanya orang asing. Kalau pemimpin dan kalau mayoritas bangsa Indonesia ini memiliki ilmu pengetahuan yang luar biasa, maka orang-orang asing yang di negeri ini akan sungkan. Orang-orang asing yang ada di negeri ini akan sangat tunduk dan patuh kepada pribumi. Tetapi sebaliknya, kalau pribuminya tidak memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, maka orang pribumi itu akan menganggap, akan mengira orang-orang Arab lebih pintar, orang-orang Eropa lebih pintar, orang Korea lebih pintar, orang Jepang lebih pintar, orang Cina lebih pintar, padahal dialah yang tidak pintar. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, jangan sekali-kali mencari kesalahan kepada para penipu yang berbaju agama, tetapi carilah kesalahan kepada diri sendiri. Mengapa dirinya bisa mudah tertipu oleh orang-orang bodoh yang berbaju agama? Padahal para ulama terdahulu sudah mewariskan berjuta-juta kitab yang berisi berbagai macam ilmu pengetahuan, disusun menggunakan tulisan Arab gundul. Lah, tulisannya menggunakan tulisan Arab gundul. Tatkala mempelajarinya butuh ilmu alat. Ilmu alat, ilmu nahwu dan shorof ini harus dikuasai terlebih dahulu. Ilmu tata bahasa Arab. Kemudian pelajari kitab-kitabnya para ulama itulah. Lah, kalau belum mampu mempelajarinya, maka harus bertekad kuat untuk setiap saat mendatangi para ulama. Para ulama-ulama pribumi yang mendalam ilmunya, mendalam ilmu syariat, ilmu hakikat dan ilmu ma'rifatnya. Jika tidak, maka selamanya pribumi akan tetap menjadi budak orang-orang asing yang ada di Nusantara. Jika kita ingin menang menguasai negeri sendiri, maka pribumi harus alim, harus pandai ilmu pengetahuan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.